Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali, di mana di sini saya akan berbagi tentang tips kesehatan dengan cara pijat refleksi. Jadi di sini saya akan berbagi tips kesehatan, yaitu cara mengobati orang pingsan dengan menggunakan pijat refleksi. Jadi ada beberapa titik refleksi yang akan dipijat teman-teman, tetapi sebelum masuk ke pijat refleksi ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, alat pijat ya teman-teman, bisa menggunakan stik kecil seperti ini, agak rumit tapi tidak terlalu mungkin. Kemudian yang kedua, minyak bebas ya teman-teman, karena minyak di sini digunakan untuk mengoleskan setiap titik refleksi yang akan kita pijat agar tidak lecet. Kemudian air putih teman-teman. Jadi air putih di sini kita minum sebelum dan sesudah selesai melakukan pijat refleksi. Jadi untuk pijat refleksi di sini dia tidak ada efek sampingnya ya teman-teman, jadi bisa dilakukan sendiri di rumah. Serta pengobatan dengan pijat refleksi itu hemat biaya, kemudian bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Jadi untuk pemijatannya, pada saat melakukan pijat di suatu titik refleksi, sakitnya harus terasa ya teman-teman, karena semakin sakit titik yang kita pijat itu berarti reaksinya ke saraf yang dituju itu semakin baik teman-teman. Namun ada beberapa titik-titik saraf yang tidak diperkenankan untuk memijat terlalu keras. Baik teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe agar saya semakin semangat untuk berbagi hal yang positif melalui channel yang saya miliki ini. Let's go. Baiklah teman-teman, untuk mengobati orang pingsan ada dua titik refleksi yang dipijat di area kaki ya teman-teman. Itu biasa disebabkan karena dia lemah, yaitu yang pertama di titik refleksi jantung. Titik refleksi jantung ada di sekitar kaki kiri teman-teman, di sekitar sini, sekitar sini ya teman-teman. Namun sebelum memijat, jangan lupa kita mengoleskan minyak terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita mulai memijat titik refleksi jantung teman-teman. Jadi di sini kita memijatnya agak keras ya teman-teman, sampai terasa sakit agar ada reaksi untuk saraf yang dituju. Jadi untuk waktu memijat minimal 3 sampai dengan 5 menit. Setelah selesai di titik refleksi jantung, kita lanjut ke titik refleksi kelenjar adrenal. Dia ada berada sekitar sini teman-teman. Jadi kalau di sini ginjal ya, sekitar tengah-tengah telapak kaki itu titik refleksi ginjal. Kemudian dia ada berada di atasnya sedikit. Kita pijat refleksinya dengan sedikit keras karena dia posisinya menurut buku yang saya baca dia agak dalam posisinya. Kita pijat minimal 3 sampai 5 menit. Setelah selesai memijat di kaki,
Kemudian kita memijat di titik refleksi di area tangan, teman-teman. Pingsan di sini juga bisa disebabkan karena kurang darah, kemudian masa peralihan, mabuk kendaraan, dan lain-lain. Jadi untuk di telapak tangan ada beberapa titik refleksi yang akan kita pijat. Jadi kita olesi dulu menggunakan minyak ya teman-teman, jangan lupa. Oke, kita mulai dari titik refleksi yang berada di telapak tangan. Kira-kira tepatnya berada di bawah jari tengah ini teman-teman. Ini namanya titik refleksi kuping tenggorokan. Biasanya apabila ada gejala penyakit, maka apabila titik refleksi yang dipijat akan terasa sangat sakit teman-teman. Kalau ini walaupun dia dipijat sangat keras, dia tidak terasa sakit kan tidak ada gejala penyakitnya. Oke, setelah 3-5 menit kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya. Dia berada di sekitar sini teman-teman, di jari manis, kemudian di bawah kuku agak ke sebelah bagian kiri. Setelah di sini sekitar 3-5 menit, kita lanjut ke titik refleksi berikutnya. Yang ini namanya titik refleksi Hwansong ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke titik refleksi yang ada di sekitar sini teman-teman. Ini namanya Ikmen. Petunjuknya di sini dari kata-katanya berbahasa Tiongkok ya teman-teman, ada bahasa Indonesia dan ada yang belum diartikan ke bahasa Indonesia dari buku yang saya miliki. Jadi dari sekitar sini teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi ke titik berikutnya, yaitu Seongsu. Sekitar sini teman-teman. Sekitar sini teman-teman. Setelah itu kita lanjut lagi ke titik refleksi berikutnya, yaitu Yangkuk. Dia sekitar sini teman-teman. Di sekitar sini. Kita memijat menggunakan tongkat juga bisa, menggunakan tangan juga bisa teman-teman. Bisa seperti ini, ditekuk ya, baru kita gunakan untuk memijat. Nah demikianlah teman-teman beberapa titik refleksi yang harus dipijat ketika tujuan untuk mengobati atau menyembuhkan orang pingsan. Setelah selesai memijat, jangan lupa kalau sudah sadar dikasih minum air putih ya teman-teman. Jadi titik-titik refleksi yang terdapat di buku kurang lebih jenisnya seperti ini teman-teman. Di sini ada berbagai jenis penyakit ya teman-teman yang bisa disembuhkan dengan menggunakan pijat refleksi. Baiklah teman-teman, mungkin
Demikian video singkat yang sempat saya bagikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam sukses, salam sehat, dan salam semangat.